Tugas kemarin adalah mencari orientasi, komplikasi, dan resolusi. Dari cerita ini, coba saya tanya dulu nih. Ini ceritanya sebenarnya bagus nih kalau dibaca. Tapi ya namanya cerita imajinasi berarti nggak nyata gitu ya. Coba Hilma Hilwa sudah baca atau belum? Jawab iya di chat saja kalau nggak bisa suara. Nida sudah baca atau belum? Sudah Ustadz Sudah ya. dibaca. Ya, Widi sudah baca atau belum? Belum Ustadz. Waduh, nah, belum berarti belum. Belum. Ya, berarti kalau belum berarti belum mengerjakan juga ini mestinya. Ini kan ceritanya sebenarnya ada dua orang ya tokohnya adalah Carrie sama Kania. Carrie sama Kania. Kania ini adalah seorang peri, peri. Temannya Carrie, temannya Carrie. Carrie ini adalah tokoh utamanya, ya bisa jadi penulisnya inilah ya, penulisnya ini adalah Carrie. Nambah. Stop. Warkono bocah kuwi kok mamu sak penak. Sorry saya mute ya. Widi karena suaranya masuk. Ya, nanti di unmute lagi kalau ngomong. Kan Ustadz. Ya ya. Bagian orientasi, ingat kalau bagian orientasi berarti bagian perkenalan. Yang mana bagian ini, yang bagian perkenalan. Sebenarnya tidak usah menuliskan semuanya. Saya mintanya cuma paragrafnya mana saja yang termasuk perkenalan. Ya, kan sudah dikasih tahu bahwa paragraf yang pertama adalah aku memiliki sahabat dan bla 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 bla. Paragraf yang kedua adalah pada suatu hari bla bla bla. Terus paragraf yang ketiga apa dan seterusnya. Nah, paragraf orientasi itu adalah hanya di paragraf yang pertama saja. Nih, aku memiliki sahabat namanya Kania. Dia adalah sahabat sejatiku. Ini kan perkenalan nih kan, memperkenalkan. Itu adalah orientasi namanya. Orientasi itu artinya adalah perkenalan atau memperkenalkan. Adapun komplikasi, tadi yang kedua, itu ada di paragraf yang mana-mana. Ini biasanya lebih banyak. Paragraf yang komplikasi ini berkaitan dengan mulai munculnya masalah hingga masalahnya memuncak. Yang sudah membaca insya Allah sudah tahu. Mulai munculnya masalah adalah ketika Kania bilang dia mau pulang ke rumahnya. Ya, mulai dari mana? Paragraf yang kedua. Paragraf yang kedua. Dari kalimat yang mana? Kalimat yang ini. Aku punya kabar buruk bagi kamu dan punya kabar baik untukku. Nah, ini mulai muncul masalah. Awalnya sudah baik-baik saja, nggak ada masalah, terus mulai muncul masalah di sini. Berarti paragraf yang kedua ini termasuk komplikasi. Apakah cukup paragraf kedua saja? Jawabannya tidak. Paragraf ketiga juga demikian. Nah, ini sudah mulai muncul masalahnya semakin rumit nih. Karena kabar buruknya dibahas di sini. Aku akan meninggalkan dunia ini tak terkecuali dirimu. Bayangkan kalau kalian punya sahabat karib terus meninggalkan kalian. Sungguh sedih mesti ya. Sungguh sedih ya. Sudah berteman lama, sudah baik, mungkin saling memberi hadiah satu sama lain. Tiba-tiba dia bilang, saya harus pindah kota. Jauh mungkin ke Papua atau kemana lah. Itu. Ya jadinya kita sedih karena kehilangan satu sahabat yang akrab dengan kita. Lalu paragraf yang selanjutnya juga termasuk komplikasi hingga paragraf yang dua terakhir. Kemudian Kania pun hilang seketika 1 detik, 1 menit, 1 jam, 1 hari, 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun telah berlalu. Sekarang aku rindu dengan Kania. Nah ini dia. Dua paragraf ini adalah bagian yang terakhir yang dinamakan dengan resolusi. Resolusi itu adalah penyelesaiannya. Jadi setelah tadi konfliknya si Kania harus pulang ke rumahnya, maka penyelesaiannya apa? Apa cukup begitu saja ceritanya? Ya tentunya tidak. Ya, penutup cerita itu adalah rindunya si Carrie ini, si manusia ini dengan temannya yang berupa peri tadi. Itu ya, rindunya. Dua paragraf tersebut adalah termasuk resolusi. Oh, harusnya jawabannya. Terus yang B ini kita diminta untuk mendiskusikan menggunakan kata ganti. Nah, ini kan kita harus belajar dulu nih. Apa yang dimaksud dengan kata ganti? Ingat ya, kita belajar tentang bahasa Indonesia. Maka tentu aneh apabila kita orang Indonesia nggak tahu dengan istilah-istilah bahasa Indonesia. Aneh. Contohnya nih, kata ganti. Kata ganti ini kita harus tahu.
Kata ganti dan nama orang sebagai sudut pandang penceritaan. Nah, kata ganti yang ada di sini, kata ganti itu kan bisa aku, saya, sorry, aku, kamu, dia, mereka, kalian, gitu kan. Di sini, di cerita ini hanya ada kata aku dan kamu paling ya. Cuma ada aku dan kamu karena tokohnya cuma dua. Maka kita tulis saja di sini. Untuk kata ganti kita tulis aku dan kamu atau mu dan ku juga. Memelukku. Nah, ada kata ku. Ku itu kan diambil dari kata aku. Itu adalah kata gantinya. Jadi aku dan kamu. Kemudian penggunaan kata yang menyerap panca indera. Menyerap panca indera itu berarti berhubungan tentang kita seakan-akan dibawa ke sana. Ya, dibawa ke sana. Contohnya tadi ada kata fairy world, dunia peri. Jadi seakan-akan kita dibawa otak kita itu masuk ke dalam dunia yang kita itu tidak pernah berada di sana. Membayangkan di sana itu berarti semuanya peri kayak gitu. Ya, itu termasuk kata yang menyerap panca panca indera. Kalau suasananya sedih dan lain sebagainya. Tuh. Dan sebenarnya lebih dari satu ya. Terus penggunaan kata sambung atau kata hubung urutan waktu. Nih, kemudian ini adalah kata hubungnya. Lagi nggak ya? Oh ini tapi juga kata hubung. Inilah pokoknya baca-baca ini ya. Kalau yang bingung, nah, kata hubung, kata sambung. Di sini ada kemudian, nah, ada kata situ, dan akhirnya. Oh, kayaknya nggak ada ya. Oh ada. Dan akhirnya ini adalah kata-kata hubung. Kemudian kalimat langsung. Nah, ini kalimat langsung itu adalah kalimat yang ditulis lagi di teks, tapi seakan-akan itu kalimatnya sebenarnya kalimat asli yang diucapkan oleh orang yang ada di dalam cerita. Nah, tandanya bagaimana kalimat langsung? Sudah saya jelaskan juga kalau nggak salah. Ciri-ciri kalimat langsung adalah dengan adanya dua tanda petik dua. Ya. Kalau diawali dengan tanda petik dua, berarti itu adalah kalimat langsung. Misalkan, Nida berkata, datanglah ke rumahku, jadi mengundang. Maka kalimat datanglah ke rumahku Widi ini bukan tulisan dari penulisnya, tapi ini murni asli dari perkataannya Nida yang disalin ke dalam tulisan. Gitu. Dengan adanya tanda petik dua dan diakhiri dengan tanda petik dua ini menunjukkan kalimat langsung. Jadi ada kalimat tidak langsung ada. Contoh kalimat langsung ini dirubah menjadi kalimat tidak langsung. Tidak mengajak Widi datang ke rumahnya. Ini kan bukan kata yang dikatakan oleh Nida, tapi kita menjelaskan apa yang dikatakan Nida melalui kalimat. Tulisan. Nida mengajak Widi datang ke rumahnya. Ini adalah kalimat tidak langsung. Yang atas ini adalah kalimat langsung. Ya. Bedanya adalah tanda petik. Ini sebutkan aja semuanya atau sebutkan beberapa itu menunjukkan kalian sudah paham atau tidaknya. Oke. Lanjut. Terus kata yang bermakna kias. Berarti ada memiliki makna yang lain. Harinya saya agak lupa nih. Oh ini nih. Makna kias yang memiliki makna lain ya digunakan untuk memperhalus kalimatnya atau memperindah bahasanya. Contohnya, kamu bisa memakai kalung kerang ini dan kamu bisa merasakan aku berada di hatimu.
Sesungguhnya kita sama-sama tahu, nggak ada orang yang bisa masuk ke dalam hati, ya kan? Hati seseorang nggak ada, tapi kita paham. Maksudnya supaya kita selalu ingat. Jadi kalimat ini memiliki makna kias. Ya, makna kias. Merasakan aku berada di hatimu. Nih, ya. Cukup kayaknya sudah ya, sudah selesai pembahasan tentang apa tugas kita yang kemarin. Kemudian tugas kita untuk minggu ini adalah mengerjakan uji kompetensi. Kompetensi ini ada di halaman 22, nanti akan saya tulis lagi. Jawabannya saja, ABC-nya saja. Ini sebenarnya ada 25 soal, namun sepertinya kita kerjakan 20 saja. 20, 20 saja. 20 berarti pilihan ganda saja ya, sampai 20. Adapun 5 isiannya ini minggu depannya lagi aja. Sambil lanjut ke buku selanjutnya. Ya, mungkin itu yang bisa disampaikan. Sebelum kita akhiri, ada pertanyaan? Lebih 5 menit ya. Cukup? Atau ada pertanyaan? Nggak ada ya? Kalau nggak ada, berarti kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga apa yang kita pelajari ini bermanfaat, dan pertama sekali lagi saya singgung lagi masalah tugas ini harus kita kerjakan sebagaimana kita pembelajaran ini memang kita terbatas waktunya cuma 35 menit. Apa yang kita pelajari dari 35 menit kecuali cuma penjelasan secara umum. Adapun untuk evaluasi maka kita kerjakan di rumah saja ya. Untuk evaluasi kita kerjakan di rumah. Kenapa harus ada evaluasi? Untuk mengetahui apakah kita itu sudah paham atau belum. Maka dari itu tolong dikerjakan dengan jujur. Ya, karena di dalamnya itu juga ada koreksi untuk pembelajaran kita. Apakah pembelajaran kita sudah berhasil atau belum. Kalau sudah berhasil berarti tertanda dengan kalian bisa mengerjakannya dengan baik. Kalau belum berhasil, maka kita perlu ulang atau kita koreksi. Nah, kita harus koreksi dan nanti disetorkan ulang bisa jadi. Nah, itu menunjukkan bahwa nanti sudah paham atau tidak. Begitu juga dengan tugas kali ini. Nah, ini dengan mengerjakan ini kita nanti bisa tahu mana yang paham, mana yang tidak. Maka dari itu dibaca-baca lagi bukunya, dan saya harap ini betul-betul kalian kerjakan dengan mandiri, tidak dari contekan atau dari sumber manapun selain pengetahuan kita semuanya dan buku ini. Tolong tidak lihat kunci jawaban, karena dari kunci jawaban itu nanti bisa membuat kita malas untuk belajar. Tidak usah khawatir dengan nilai. Nilai itu hanya sekedar angka. Dari nilai itu kita bisa melihat sejauh mana kita memahami pembelajaran kita dengan baik atau masih ada kekurangan. Bismillah, insya Allah Ta'ala kita akan lanjutkan dengan pertemuan yang akan datang. Saya akhiri dengan ucapan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.